Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menyajikan bagaimana menganalisis regresi linear berganda. Oke. Kita ambil data yang pertama kali dari bukunya Gujarati dan Potter pada tabel 73. Ini kebetulan data yang saya punya, data lama ya, data lama yang menghubungkan antara eh, labor days di sini dan real capital input ya. Labor days dalam million NT dollar, million days. Jadi ini hari kerja kali ya, ya mungkin gitu. Dalam million ya, dalam juta hari juga. Dan Y-nya sebagai variable dependennya adalah real gross product. Jadi ini sebagai salah satu ilustrasi dari fungsi Cobb-Douglas. Ya, fungsi Cobb-Douglas. Nah, oleh karenanya, kita akan transformasi dulu semua variabel ini ke dalam bentuk log-nya. Jadi di sini ln, jadi kita ambil ln saja, ln dari real gross product, di sini ln labor, dan di sini ln dari real capital input. Caranya tinggal di sini kopikan saja, di sini adalah logaritma natural dari data ini, ya. Kemudian kopikan ke seluruh data yang sesuai, data di sini ya ukurannya berapa baris kali berapa kolom, 15 baris kali 3 kolom ya. Nah sekarang datanya dalam bentuk logaritma natural semuanya. Dari sini baru kita gunakan add-in atau modul yang dipunyai oleh, bukan add-in di sini, modul yang dipunyai oleh Microsoft Excel. Sekali lagi, di bawah data ini ada data analisis. Jika pada Microsoft Excel yang kalian punya belum muncul data analisis, itu bukan berarti nggak ada. Sekali lagi, caranya aktifkan dengan cara pilih file option, kemudian di sini oke, add-in-nya kita klik, sorry, ada gangguan nih ya. File, ada gangguan. Nah ini pilih Analysis Toolpack VBA, ini ya. Kemudian klik Go. Nanti dua yang terasa ini diklik, Analysis Toolpack dan Analysis Toolpack VBA-nya. Sebetulnya salah satu juga nggak apa-apa. Yang bawah aja, yang kedua. Kemudian klik OK. Nah, klik OK. Nah, nanti tinggal, dia akan memunculkan modul ini. Karena ini sudah muncul, ya nggak masalah. Nah, ini diklik Data Analysis. Maaf. Ya, Data Analysis. Ya. Nah, pilih regresi, oke, ya. Regresi oke. Nah, jadi yang pertama kita masukkan adalah input wiring, ya, di kisaran Y-nya, karena Y sebagai variabel dependennya adalah ln RGP, kita sorot begini. Ya. Nah, sebaiknya variabel responnya diletakkan di kolom paling depan atau kolom paling belakang. Karena pada entry berikutnya, input X-ring ini, kita harus menggunakan variabel-variabel X yang saling berkaitan, berurut. Jadi, ini input wiringnya dari log labor ini dan log RCI. Ya, ini. Oke, karena di sini, di baris pertama ini, kita sorot, labelnya jangan lupa diklik. Ya. Kemudian di sini, sebetulnya defaultnya 95%. Ini bisa diklik, tambahkan jadi 99%. Jadi dua-duanya biar muncul. Ya. Ini kalau mau dimunculkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini ya. Nah, ini habis itu di sini letak outputnya di mana? Kalau mau diletakkan di sini ya, pojok paling kiri atas dari output add-in Excel ini, ya, ganti saja ini I5 ya. Di sini diganti. Ini klik
Ini ya, sorry, ini. Baru di OK kan, oke? Nah, maka akan muncullah data seperti ini, ya. Seperti tadi. Nah, kalau sekarang memang benar-benar multiple L di sini karena variabel independennya atau variabel yang mempengaruhi Y, variabel yang mempengaruhi log RGP ini ada dua, yaitu log labor dan log RCI. Jadi di sini koefisien korelasi berganda karena lebih dari satu variabel yang mempengaruhi respon ya, 94,29. Sedangkan dengan analogi yang sama, R kuadrat ini adalah koefisien determinasi ya, merupakan kuadrat yang pertama merupakan kuadrat dari multiple R nih bisa, atau rasio dari kedua ini, koefisien jumlah kuadrat regresi atau jumlah kuadrat model dibagi jumlah kuadrat, jadi ini ya. Jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total ya. Bisa merupakan kuadrat dari ini, sama aja ya. Sedangkan adjusted R-nya dengan menggunakan rumus yang tadi sudah saya sampaikan dalam regresi linear sederhana, itu 1 dikurang dalam kurung 1 min R kuadrat koefisien determinasi kali di sini apa namanya K12 banyaknya sampel dikurang 1 dibagi banyak sampel dikurang parameternya. Ya, parameternya ada 3. Konstanta, kalau biasanya orang menyebutnya ini beta 0 topi, beta 0, beta 1, beta 2, ada 3 ya. Jadi pengurangnya 3. Oke. Jadi ini keterangannya N15 ya. Nah, sedangkan pada analisis keragaman di sini derajat bebas regresinya 2. Derajat bebas regresi 2 itu karena ada 2 variabel yang mempengaruhi respon. Kita mau uji apakah kedua variabel tersebut ya, secara bersama-sama tidak mempengaruhi respon apa tidak. Jadi H0-nya, hipotesis 0-nya mengatakan bahwa log labor dan log RCI ini secara bersama-sama tidak mempengaruhi log RGP. Hipotesis 0-nya. Ya. Nah, bagaimana sum square regresi ini bisa diperoleh kalau misalnya kita menghitungnya manual? Oke. Jadi pertama kali mungkin kita perlu bagaimana mendapatkan koefisien dari konstanta atau beta 0, beta 1, beta 2 topi ini ya. Nah, ada cara pertama adalah menggunakan matriks tentunya ya, menggunakan matriks ya. Oke. Kita sebut dulu matriksnya ya. Kita sebut dulu matriksnya adalah matriks rancangan dan vektor RNGP ya. Jadi kalau ini kita sorot maka akan muncul nama matriks rancangan X-nya, matriks X-nya. Jadi saya tambahkan di sini kolom yang semua nilai 1 yang nanti digunakan untuk menghitung koefisien dari beta 0 topi ini. Kemudian di sini saya namakan vektor log RGP, vektor RGP. Jadi nama array-nya ya. Oke. Kemudian beta 0, beta 1, beta 2 ini, beta 0 topi, beta 1 topi, beta 2 topi ini. Jadi kalau ini kita sorot begini adalah hasil dari ini. Hasil dari ini. Jadi perkalian matriks antara X transpose X, ini X transpose X ya, diinverskan ya, diinverskan. Jadi X transpose X inverse kali ya X transpose Y, Y-nya ini ya, Y-nya ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya bentuknya seperti itu, biar agak panjang dikit ya. Nah, ini sorry. Mana tadi? Nah, ini. Nah, jadi ini fungsi dalam fungsi. Transpose X, ini X. Perkalian antar matriks transpose X dengan X. Ya. Kemudian diinverskan dulu. Kemudian dikalikan. Inverse dari X transpose X ini dengan X transpose Y. Ini kalau nggak mau langsung satu persatu ya caranya bertahap.
Misalnya gini, ini X transpose X. Dari mana? Ini. X transpose X. X-nya matriks rancangan, ya. X transpose X. Jadi perkalian matriks multiplication antara X transpose dengan X. Hasilnya ini. Kemudian ini adalah inverse dari ini. Jadi M inverse dari ini. Jadi matriks kebalikan dari ini adalah ini. Ya. Oke. Itu dari situ baru kita bisa menghitung bagaimana mendapatkan nilai-nilai jumlah kuadrat ini, ya, jumlah kuadrat ini, ya. Dari mana? Di sini, ya. Oke. Oke. Yang pertama ini, ya. Jumlah hasil kali antara n lebar, ya. Ini y dengan ini X dengan X1 dengan Y. Ya. Jumlah hasil kali X1 Y. Ya. Oke. Ditambah yang kedua. Ya. Jumlah hasil kali X2 Y. Ya. Nah, yang dipakai K22. K22 itu ini. Jadi intercept-nya nggak dipakai. Yang dipakai jadi beta 1 topi kali, ya, ini, ya, beta 1 topi kali jumlah hasil kali antara X1 dengan Y, ya, ditambah K23. K23 itu ini, beta 2 topi kali jumlah hasil kali X2 dengan Y. Nah, dapatnya itu, ya. Kalau bawahnya, nah, oke. Jadi 0,5381 itu di sini, ya, sama ini. Ya. Caranya gitu. Kalau jumlah kuadrat total ini, ya, jumlah kuadrat total ini sama seperti jumlah kuadrat total. Jadi jumlah kuadrat Y. Nah, jumlah kuadrat Y. Y-nya log RGP. Jadi jumlah kuadrat itu sum square dari Y log RGP, ya, array ini dikurangi jumlah log RGP kuadrat dibagi banyaknya data. 0,6052 ini jumlah kuadrat total. Sehingga jumlah kuadrat errornya, jumlah kuadrat residual ini, jumlah kuadrat total di sini dikurangi jumlah kuadrat regresi di sini. Nih, ya, 0,0671. Atau dengan cara ini adalah jumlah dari ini yang dikuadratkan. Jadi masing-masing ini dikuadratkan di jumlah. Oke, ini saya beri nama residu, ya. Jadi kalau sum square residu, jadi kalau ini, jadi sum square residu ini, itu juga bisa digunakan untuk langsung mencari jumlah kuadrat ini, jumlah kuadrat galat ini, yang sekaligus bisa untuk cross check benar nggak hitungan jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat totalnya ini, ya, khususnya jumlah kuadrat regresi, ya. Oke, ini sudah benar. Nah, sekali lagi MS atau kuadrat tengah ini rasio dari sum square dengan derajat bebasnya, ya. 0,538 dibagi 2, 0,671 dibagi 12, dapatnya ini, ya. Ini mean square. Sedangkan F, jadi untuk menguji apakah koefisien regresi, ya, beta 1, beta 2 itu sama-sama 0 berbarengan, atau artinya log labor dan log RCI itu secara bersama-sama tidak mempengaruhi log RGP. Bisa lihat dari nilai F di sini. Nilai F-nya rasio dari 0,26 dibagi 0,0056 ini, ya. Rasio dari ini. Ini kalau ini bagi ini 48. Nah, sedangkan di sini adalah nilai peluangnya. Untuk F dengan derajat bebas 212, ini derajat bebas 9, 9-nya ini, penyebutnya ini, derajat bebas 92, derajat bebas penyebut 12. Nilai 48, nilai F 48,0828 itu, ya, di sebelah kanan titik ini, pada derajat bebas 2 dan 12, distribusi F itu, nilainya kecil sekali ini. Atau ini, 0,1864 sekian E pangkat min 06. Artinya, angka 1 itu pada digit ke-6 setelah desimal. Gitu, ya. Nah, caranya sama seperti, cara mencarinya sama seperti yang sudah saya ajarkan, Fdis, itu, ya, Fdis, sorry, kalau nggak salah nggak mau dia. Argumen salah.
RT right tail gitu ya, right tail ekor kanan, nilai F-nya 48, derajat bebas pertama 2, derajat bebas kedua 12. Ini kalau kita tekan, nah sama ya, nilai itu. Ya, sama dengan ini, 1,8644 ya, kali E kali 10 pangkat min 6. Nah, ini nilai F-nya, nilai peluangnya, nilai peluangnya. Sama dengan cara mencarinya begitu. Nah, nilai ini sangat kecil. Artinya, tidak benar bahwa secara bersama-sama log Labour dan log RCA ini, ya, tidak benar bahwa, dan negasi dari hipotesis nol, tidak benar bahwa log Labour dan log RCA ini secara bersama-sama mempengaruhi log RGP. Artinya, sedikitnya ada satu. Jadi sedikitnya ada satu, entah log Labour, entah log RCA yang mempengaruhi, atau dua-duanya mempengaruhi, karena sedikitnya ada satu ya, mempengaruhi log RGP. Nah, untuk itu baru analisis berikutnya ini yang bermakna. Ya. Jadi, tadi sudah kita ajarin, kita belajar bagaimana mendapatkan nilai ini secara manual kalau kita menggunakan data yang ada ini tidak menggunakan, misalnya kita tidak tahu sebetulnya di Excel itu ada modul add-in yang bisa menganalisis seperti ini gitu ya. Nah, ini hanya sekaligus juga mengkonfirmasi, memverifikasi bahwa apa hasilnya itu sama ya gitu. Kemudian, nah standar error ini dari mana? Nah, kalau standar error ini ya caranya, ini standar error tuh akar varian ya. Nah, ini caranya kita lihat dulu di sini. Di sini adalah kuadrat tengah galat M17 ya, M17 ini M17 itu kuadrat tengah galat. Nah, kalau regresi linear berganda kita lebih mudah menggunakan apa namanya inverse dari X transpose X ini. Jadi X transpose X ini khususnya pada diagonal. Jadi diagonal ini 1072,06 nanti digunakan dalam perhitungan untuk mengestimasi varian dari beta 0 topi atau intercept. Ini untuk beta 1 topi, ini untuk beta 2 topi. Kalau hanya tiga parameter regresi ya, beta 0, beta 1, beta 2 topi, nanti yang dipakai itu, yang dikalikan dengan kuadrat tengah galatnya. Ini lihat ya, ini F51, G52, H53. Jadi nilai-nilai itu kalau kita kalikan dengan galat, kita kalikan dengan galat, galatnya apa? Galatnya di sini. M17 ya. Jadi kalau kita kalikan M17 ini sebagai ini saya kunci, dolar M dan dolar 17 ini saya kunci karena saya kopikan ke bawah. Oke. Kemudian saya akarkan akan dapatkan nilai ini. Standar errornya. Kalau ini varian. Jadi akar varian, makanya di sini di square root langsung, di akar langsung ya. Sehingga kita dapatkan standar error masing-masing. Standar error untuk beta 0, beta 1, beta 2 topi. Oke. Nah, kemudian untuk menguji apakah masing-masing nilai ini bisa dianggap sama dengan 0 atau tidak, berbeda dengan 0 secara signifikan apa enggak, kita bagi masing-masing koefisien ini dengan standar errornya, karena uji T itu nilai untuk masing-masing ini sama dengan 0, ya, hipotesis 0-nya. Apakah beta 0 sama dengan 0, beta 1 sama dengan 0, beta 2 sama dengan 0, untuk populasinya, kita gunakan uji T yang di sini merupakan rasio antara koefisien dengan standar errornya. Nah, kita dapatkan di sini, kalau min 3,3 dibagi 2,4, kita dapatkan min 1,36, 1,49 dibagi 0,53, 2,77, 0,48 dibagi 0,1, 4,8. Nah, sekali lagi, di sini cara untuk menghitung p-value-nya adalah dengan menggunakan uji T. Jadi, sama dengan T, seperti tadi ya, T di itu 2T. Kalau kita menggunakan uji dua arah, 2T total, nilainya berapa di sini? Oke, kita coba kalau jangan-jangan error ya. Siapa tahu. Degrees of freedom-nya, degrees of freedom, derajat bebas galat. Ya. Nah, oke. Salah di sini. Nah, karena di sini ada negatif ya, ada negatif. Coba kalau negatif ini kita absolutkan. Jadi di sini saya tambahkan absolut ABS gitu ya. Karena Excel ini menampilkan T dari sebelah kanan ya, 0,1978. Jadi untuk menghindari angka T itu karena bisa negatif ya, maka berikan argumen di sini pada nilai ini
diabsolutkan, nilainya diabsolutkan dulu. ABS M21. Nah, sekarang nilainya nih 0,1978. Kalau kita bandingkan dengan taraf nyata signifikan, misalnya 5%, ini 19%. Sehingga data sampel yang kita pakai tadi mendukung hipotesis 0 yang menyatakan bahwa interceptnya sama dengan 0. Jadi walaupun di sini minus 3, minus 3,33, minus 3,3387 sekian ini, dengan 0 nilainya, perbedaannya nilainya tidak signifikan. Jadi tanda petik bisa dianggap sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0. Sedangkan untuk yang lebar ini, nah ini 0, ini signifikan, artinya kalau bidang kita bisa mengatakan bahwa parameter ini koefisien regresi labor ini yang 1,49 ini signifikan pada taraf 1,67%. Oke, kalau misalnya saklek, kalau 5%, ya 5% signifikan, kalau 1% nggak signifikan, ini kan lebih besar dari 1%. Ya, lebih besarnya dikit ya. Oke, nggak masalah. Jadi, ini juga menunjukkan tingkat signifikansi. Jadi, signifikan pada taraf 1,67%. Jadi, labornya ya. Sedangkan RCA-nya ini, log RCA-nya juga signifikan. 1% signifikan, apalagi 5% ya. Nah, itu caranya. Nah, signifikansi itu sekali lagi bisa dilihat dari sini juga. Kalau mau kayak 5%, ini sekali lagi seperti tadi ya, seperti waktu penjelasan dalam regresi linear sederhana, bahwa dari lihat dari selang kepercayaan 95% beta 0 ini, dari min 8 sampai 1,9, artinya melewat angka 0. Apalagi yang lebih lebar lagi, ya, lebih lebar lagi ya, ini lewat angka 0 juga. Artinya 5% saja tidak signifikan, apalagi yang 1% ya. Tapi untuk yang lebar, kalau kita menggunakan 5% di sini, 5% ya, 5% di sini tidak lewat angka 0, dari 0,3 sampai 2,6. Artinya 1,49 ini signifikan pada taraf 5%. Tetapi kalau 1% signifikansinya, taraf nyata pengujiannya, bahwa 1,49 ini ya, berada di antara interval yang mengandung angka 0. Jadi min 0,149 sampai 3,147. Artinya, kita bisa anggap kalau kita menggunakan taraf uji 1%, nilai 1,4987 ini berdasarkan data yang dipakai tidak berbeda secara signifikan dengan 0 kalau 1% ya, begitu. Tapi kalau untuk yang koefisien yang ketiga, koefisien regresi yang ketiga, baik 5% maupun 1%, memang tidak lewat angka 0, dari positif ke positif, ini dari positif ke positif juga. Artinya RCI, log RCI ini signifikan pada taraf 1%, apalagi 5%. Oke, itu analisis ANOVA-nya, uji F-nya ya, dan ini uji T-nya. Nah, dalam hal kalau variabel independen dan variabel dependennya sama-sama di-lock-kan, ini dalam terminologi ekonomi, maka ini adalah nilai ini punya makna sebagai koefisien elastisitas ya, koefisien elastisitas RCI terhadap RGP. Di sini koefisien elastisitas ya, labor terhadap RGP. Kalau bahasa umumnya kan dalam bahasa umumnya ini 1% perubahan RCI naik, maka akan berubah sebesar 0,48% perubahan dalam RGP pada kondisi labor yang sama atau ceteris paribus. Demikian juga sebaliknya, 1,49 ini memberikan makna bahwa kalau labor naik 1%, maka log RGP, karena log labornya, log RGP-nya, atau di sini labornya lagi. Kemudian RGP-nya naik 1,49% pada kondisi RCI yang sama. Begitu ya pengertiannya. Kemudian sebetulnya kalau cara mendapatkan koefisien regresi itu ya, kalau hanya mengestimasi di sini saja itu banyak cara. Ya. Bisa dengan yang paling cepat dengan bahwa beta 0, estimasi vektor beta 0 ini sama dengan
inverse dari X transpose X, ya, kali X transpose Y, selesai. Ya. Walaupun ada berbagai metode, cara lain saya tunjukkan saja, misalnya, kita punya dekomposisi, metode dekomposisi ya, ini untuk XR2, X3, X4, X5. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan dulu ya. Misalnya kita punya data ya yang berkaitan dengan begini. Nah, ini personal consumption, kalau nggak salah ya, ini yang berhubungan dengan ini. Jadi per kapita personal consumption ayam. Jadi permintaan ayam per kapita, satuannya pound, ya. Y-nya, X2-nya real disposable income per kapita. Ini katakanlah pendapatan setelah pajak gitu ya. X3 ini harga ayam. X4 harga daging babi, X5 harga daging sapi, misalnya. Oke, kita gunakan misalnya model yang dipakai di sini 2345. 2345 itu adalah model 2345, model 4, ya. Model 4 ini cara analisisnya sama aja ya. Ya, model 4 ya. Model 4 di sini. Ya, ini nih, model 4 ya. Dan model 4 ini saya ulang lagi di sini. Ya. Ini koefisiennya. Oke, kita hanya fokus di bagaimana mendapatkan koefisien ya, koefisien ini. Nanti bisa dibandingkan model mana yang kita di sini bisa lihat ya, model 1 2 3 4 bisa pembandingannya dari R kuadratnya ya, R kuadratnya ini 0,98, untuk model 1, model 2 0,9815, naik dikit model 4 9823, kayaknya ini yang paling tinggi. Kita lihat yang ini saja. Oke, ini nilainya ya. Nilai koefisien regresinya ada 1 2 3 4 5 ya. Nah, yang pertama dengan model dekomposisi ya, QR decomposition. Supaya bisa mencari QR decomposition ini, kita harus punya di add-in Excel ini namanya PopTools ya, PopTools. Selagi ini sayangnya nggak bisa di apa namanya 64 bit kayaknya nih, hanya di 32 bit dan nggak ada di Mac, yang ada di Windows ini. Nah, nanti bisa dicari di internet bagi yang memungkinkan untuk mengerjakan ini. Jadi PopTools, di sini ada modul, beberapa modul untuk pengolahan matriks ya. Kita pertama kali pilih QR decomposition nih. Ya, decomposition nih. Nah, nanti ada perintahnya tunjuk matriks di mana jumlah barisnya lebih besar atau sama dengan jumlah kolom ya. Nanti letakkan di mana? Yang kita tunjuk ini tadi ya. K39 sampai P61. K39 ya sampai P61. Nah, jadi data ini. Jadi yang kita pakai data ini ya. Nah, itu adalah data X yang digabung dengan Y. Ini data matriks rancangan, ini data Y-nya, data respon ya. Nah, hasilnya seperti ini. Namanya QR decomposition. Jadi matriks ini kalau didekomposisi menjadi matriks Q dan R, matriks Q-nya adalah yang kuning, matriks Q-nya adalah yang kuning ini, matriks R-nya yang bagian ini saja, ya. Nah, kalau kita lihat bagian yang biru kanan atas ini, ya, kalau kita partisi ya, maka sebetulnya ini adalah dalam bentuk persamaan. Jadi 4 kali 4, sekian beta 0 topi, 32 kali beta 1 topi, sekian kali beta 2 topi, ini beta 3 topi kali sekian, beta sama dengan sekian ya. Nah, sekarang kita bisa mencari beta 0 topi sampai beta 4 topinya dengan cara seperti apa? Tadi ya. Inverskan ini, kalikan ini. Jadi inverskan X39 sampai AB43 ini kali ini. Nah, dapatkan ini. Oke nih ya. Yang sama dengan ini tadi. Ya. 2,1898 sampai 0,11. Ya. Nah, 0,911 ya. Ini sama. Nah, jadi ini cara lain.
kalau dengan QR decomposition, ya. Nah, QR decomposition ini bisa digunakan kalau di kebetulan ini model regresi ya. Kalau modelnya model rancangan percobaan, kita juga bisa dengan cara yang sama. Nanti ada terpartisi. Nah, lain waktu akan saya bahas mengenai QR decomposition untuk menganalisis di rancangan percobaan. Ya, ini yang tadi kalau kita menggunakan X-lan plus X ya, ini X-lan plus X kali ini ya. Jadi ini X-lan plus X-nya, ini X-lan plus Y-nya, sekian. Bisa lagi dengan Cholesky, ya, Cholesky. Kalau Cholesky di modul ini juga ada Cholesky, ya, modul ini juga ada Cholesky. Jadi Cholesky decomposition, baik Cholesky decomposition ya. Nah, tapi yang hasil dari Cholesky itu seperti ini. Kita harus transpose dulu menghasilkan matriks ini. Jadi ini matriks yang pertama, ini matriks yang kedua. Nah, kalau seperti yang tadi, untuk mendapatkan koefisien regresinya, kita juga bisa mengalihkan inverse dari ini kali ini. Jadi ini kayak persamaan tadi, ya. Itu QR, Cholesky, ini LU. Nah, dikomposisi LU, lower upper, ya, lower upper. Nah, ini juga mirip seperti tadi. Jadi dengan LU decomposition, yang modulnya juga ada di PopTools, ya, modulnya ada LU decomposition nih, ya. Kita dapatkan persamaan ini juga. Yang akhirnya kita juga bisa menggunakan untuk mendapatkan koefisien regresinya saja. Tetapi yang bisa digunakan selain untuk menghitung koefisien regresi, tapi juga untuk jumlah kuadrat, itu yang ini, yang QR decomposition atau Cholesky. Atau Cholesky ini ya. Atau Cholesky. Jadi kebetulan sama ujung ekornya ini. Jadi kalau ini dikuadratkan, ini kita kuadratkan, ya, 0,85 kuadrat. Ini kalau ini faktor koreksi. Jadi kuadrat dari ini itu faktor koreksi sebetulnya. Jadi kalau ini 0,73 dan sebagainya sampai 0,06 itu sama dengan seperti ini, ya. Jumlahnya kalau ini kita jumlah, ini jumlahnya sama dengan 0,7611. Dan 0,7611 itu tidak lain adalah jumlah kuadrat regresi yang diperoleh dari dari 4 komponen tadi, ya, 4 komponen ini. 1 2 3 4, ya. Untuk dari X1, X2, X3, X4 log apa tadi? Ya, pokoknya 4 variabel bebas tadi ya. Jadi kalau ini dijumlahkan nilainya nih 0,7611. Yang tidak lain adalah jumlah kuadrat regresi. Ya. Oke. Itu tambahan saja untuk regresi linear berganda. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan berikan komen atau japri via email sigit.nugroho.1960@gmail.com. Begitu yang dapat saya sampaikan tentang regresi linear berganda. Sampai jumpa lagi lain waktu.